12 IPA, kita kali ini masuk ke turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri. Tapi sebelum kita masuk ke turunan tingkat tinggi, kita belajar dulu tentang turunan fungsi trigonometri yang berbentuk implisit. Bentuknya seperti ini. Oke. Tentukan dy per dx dari x kuadrat y tambah 2y pangkat 3 sama dengan 3x tambah 2y. Kalau berbentuk eksplisit kan biasanya disebut nama fungsinya y sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 3 misalnya. Jadi kan ketika disebut y sama dengan, berarti kita bisa cari dy per dx. Artinya nanti kita turunkan pun hanya terhadap x, ya. Tetapi kalau dia berbentuk eksplisit, selain bercampur antara fungsi aljabar dengan fungsi trigonometri, nah bentuknya pun tidak secara khusus dibuat dy per dx. Maksud saya y sama dengan, meskipun yang kita cari nanti dy per dx. Nah contohnya begini, ini x kuadrat y tambah 2y pangkat 3 sama dengan 3x tambah 2y. Kita disuruh mencari dy per dx atau y aksennya, artinya y-nya kita turunkan nanti terhadap x. Nah, yang pertama kamu lihat dulu x kuadrat y ini kan u kali v, u-nya ini, v-nya ini. Kalau u kali v kan u aksen v tambah v aksen u, mencari turunannya ya. Berarti turunannya ini kan u aksennya ini turunan dari x kuadrat kan 2x. Baru kalikan dengan v, vy, oke, tambah, kayak begitu ya. Nah kemudian v aksen turunan dari ini. Turunan dari y kan dy per dx. Ya kan, turunan y. Jadi y jangan kita anggap sebuah konstanta, nggak begitu. Nah, turunan dari y adalah dy per dx atau y aksen. Kan? V aksen kali u, u-nya tadi ini, x kuadrat. Oke, selesai bagian ini. Sekarang yang ini. Oke. Nah, 2y pangkat 3 turunannya apa? Oke, ini sama seperti di aturan rantai. Oke, kita turunkan. Oke, 3 kali 2 kan 6y pangkat 2 kali turunan dari y, dy per dx. Jadi begitu. Oke, 6y kuadrat dy per dx sama dengan, sekarang turunan dari 3x per x kan dy per dx dari 3x kan 3. Oke. Nah, kalau 2y per dy bagaimana menurunkannya? Berarti turunan dari 2y kan 2, tetapi dy per dx. Karena kita disuruh mencari dy per dx, ini kan bukan variabel x. Kecuali ini variabel x, 2x misalnya turunannya hanya 2. Nah, jadi 2 dy per dx. Tinggal merapikan. Oke, kita rapikan sebentar. Oke, saya ambil di sini 2xy. Ini saya pindahkan ke kiri. Kurang 3 sama dengan, ini tetap 2 dy per dx, ini pindah ke kanan, kurang x kuadrat dy per dx, kemudian ke kanan lagi kurang 6y kuadrat dy per dx, seperti itu. Oke, buat secara eksplisit dy per dx nya, keluarkan dy per dx, berarti dy per dx kali 2, faktornya kan dy per dx kurang x kuadrat, kemudian apa? Kurang 6y kuadrat. Nah, berarti dy per dx, ini yang ditanyakan ujungnya dy per dx sama dengan ini per ini ya. Berarti 2xy kurang 3 per 2 kurang x kuadrat kurang 6y pangkat 2. Oke, itu contoh pertama. Kita ambil contoh kedua. Xy kuadrat kurang sin y sama dengan 0. Yang ditanya dy per dx atau turunannya. Selalu saya buat kata dy per dx tidak y aksen, sama saja sih sebenarnya, tetapi mengikuti polanya seperti ini lebih menarik kita menggunakan dy per dx. Nah, sekali lagi ini adalah u kali v. U-nya ini, v-nya ini, berarti rumusnya kan u aksen v gitu ya, tambah v aksen. Ini sekarang turunan yang ini, v aksen berarti 2y kali masih dy per dx. Paham ya? Dy u aksennya ini saya tulis ulang, v kan y kuadrat, berarti v aksen adalah turunannya ya.
Berarti ini buat dulu 2y kali dy per dx, begitu. Nah, sudah. Oke, habis selesai yang ini baru kurang. Nah, turunan sinus kan cos. Jadi turunan sin y adalah cos y. Tetapi kan harus kau buat kali dy per dx sama dengan 0. Kan, kecuali dia sin x, maka dy per dx dari sin x adalah cos x saja. Nah, tetapi karena ini variabel yang digunakan y, tapi nanti terkait dengan dy per dx, ya menulisnya mesti begini. Nah, tinggal merapikannya. Berarti 1 kali y kuadrat kan y kuadrat, saya pindahkan ini ke kanan biar ini tetap positif, tak apa-apa. Berarti cos y kali dy per dx ini kurang 2y kali dy per dx. Tinggal merapikan y kuadrat sama dengan dy per dx kali cos y kurang 2y. Maka dy per dx adalah y kuadrat per cos y kurang 2y. Contoh ketiganya seperti ini. Hitunglah dy per dx dari bentuk x sama dengan 1 kurang t per 1 tambah t. Satu lagi y sama dengan 1 per 1 t per 1 tambah t. Nah, bagaimana mencari dy per dx nya ini? Baik. Oke, kamu paham bahwa lihat dulu yang ditanya, dy per dx yang ditanya ini ujungnya ya, sama aja dengan dy per dt. Kenapa saya buat dt? Karena variabel yang digunakan di dua bentuk ini variabel t. Baik, dy per dt kali dt per dx, betul ya? Nah, kalau kita coret ini kan ini tinggal dy per dx sama dengan yang di kiri ya. Atau boleh kita ubah menjadi gini, dy per dt ini tanda kali jadi bagi, balikkan dx per dt sama ya. Atau menulisnya berarti dy per dx nya adalah dy per dt atau u aksennya lah, y aksennya lah ya, gak apa-apa kita tulis dy per dt bagi dx per dt. Berarti kita cari dulu dy per dt. Dy per dt ini y nya turunkan terhadap t. Oke, kita cari ini y aksennya atau dy per dt begini ya. Ini kan u per v. Bagaimana rumus u per v? Saya ingatkan lagi di sini. Kalau u per v turunannya adalah, kalau y sama dengan u per v, maka turunannya adalah apa? U aksen v kurang v aksen u per v kuadrat, begitu ya. U aksen v kurang v aksen u per v kuadrat. Berarti ini u aksennya t, u nya t, v nya ini u aksen 1, u aksen v gini ya, kurang v aksennya ini turunan dari 1 tambah t adalah 1. Oke, ulangi. Turunan 1 kan 0. Turunan dari t kan 1, berarti 1 juga. 1 u aksen v itu udah tadi, kurang v aksen u, u nya ini lagi per v kuadrat, kan gitu rumusnya, per v kuadrat ya. V kuadratnya 1 tambah t kuadrat. Berarti begini, tinggal merapikan 1 kali 1 kan 1. Ini 1 tambah t, tetap 1 tambah t, ini kurang t per 1 tambah t kuadrat, gitu ya. Rapi nanti tulis ya. Ini coret-coret, tinggal 1 per 1 tambah t dalam kurung kuadrat. Ini adalah y aksennya atau dy per dt. Nah, kemudian x aksennya, tetapi maksudnya x aksen di sini kan dx per dt diturunkan terhadap variabel t. Nah, tetap rumusnya adalah u aksen v kurang v aksen u per v kuadrat. U aksen turunan dari 1 kan 0, turunan dari minus t minus 1. U aksen v gitu ya, kurang v aksennya ini 1 juga. Anak kelas 12 IPA masa nggak tahu nanti menurunkan itu, kan sudah aneh. 1 kali v aksen u begini per 1 tambah t kuadrat. Oke, kita rapikan. Ini menjadi
minus 1 minus T, ini minus 1 tambah T per 1 tambah T kuadrat. Hasilnya ini tetap coret, berarti minus 2 per 1 tambah T dalam kurung kuadrat. Nah, kita substitusi hasilnya itu ke sini. DY per DT nya tadi berapa? 1 per berapa? 1 tambah T kuadrat per dx per dt nya yang ini minus 2 per 1 tambah T kuadrat. Penyebutnya sama, coret, tinggal jawabannya minus setengah. Itu turunannya ini ya. Pelan-pelan nanti pelajari, pasti paham. Oke. Nah, kemudian saya akan membuat kamu mengerjakan beberapa soal. Saya minta kamu mengerjakannya dengan baik karena ini sangat merupakan hal baru bagimu dan tantangan bagimu sebagai anak IPA. Sudah? Baik, selamat belajar. Tuhan memberkatimu.